Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai Whole of Government melalui pembelajaran e-learning. Selamat mengikuti. Setelah kita tadi mengenal bagaimana pendekatan WOG, maka sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip WOG. Yang pertama adalah kolaborasi. Kedua adalah kebersamaan. Ketiga, kesatuan. Keempat, tujuan bersama. Dan yang kelima adalah melibatkan seluruh aktor atau seluruh stakeholder yang terkait. Kelima prinsip ini dijalankan dengan secara penuh. Artinya, semua pihak yang terlibat harus sama-sama mematuhi prinsip-prinsip WOG ini. Kemudian, apa saja sih manfaat WOG? Yang pertama, WOG itu akan meningkatkan efisiensi, di mana biaya-biaya yang tidak perlu atau pengeluaran yang tumpang tindih bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Kemudian dengan WOG itu sendiri bisa dilakukan sharing informasi. Siapa saja yang terlibat itu akan mendapatkan informasi yang penuh, mendapatkan informasi yang sama. Dengan demikian, satu sama lain bisa menyelenggarakan programnya tanpa ada yang terhambat. Kemudian juga WOG itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif. Apabila WOG itu dilaksanakan secara profesional, maka bentuk kegiatan itu akan memberikan daya saing yang tinggi. Artinya, kalau program tersebut dibawa ke bagian ataupun untuk tujuan komersil ataupun yang sifatnya itu adalah memberikan suatu harapan bagi masyarakat, maka ini adalah suatu kesempatan untuk memberikan masyarakat kepuasan, daya saing yang ditonjolkan yang bisa tercipta itu akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Lalu, WOG itu juga bisa menciptakan akuntabilitas. Artinya di sini adalah hal-hal yang menimbulkan suatu pembiayaan, maka bisa diketahui untuk apa saja atau bagaimana pengeluaran tersebut atau biaya tersebut disalurkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah koherensi kebijakan, di mana semua sektor yang terkait itu bisa saling memberikan masukan dan peraturan-peraturan yang ada itu bisa diselaraskan tanpa adanya saling mengganggu ataupun tumpang tindih. Inilah manfaat dari WOG. Apabila sebelumnya manfaat WOG itu bisa memberikan peningkatan, maka berikut ini bagaimana WOG itu bermanfaat untuk bisa mengurangi atau menurunkan. Pertama, biaya. Tentunya biaya yang tumpang tindih itu bisa dihilangkan atau bisa mungkin dihemat. Lalu kemudian juga WOG itu sendiri bisa mengurangi duplikasi pekerjaan. Ya, tentu ini juga terkait dengan biaya. Pekerjaan yang tumpang tindih jelas menimbulkan biaya tinggi. Kemudian juga WOG itu bisa menghilangkan inkonsistensi kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan yang saling melemahkan atau mungkin juga yang tumpang tindih itu bisa dikesampingkan dan tentunya bisa melahirkan suatu kebijakan baru yang produktif yang bisa justru memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah WOG itu sendiri bisa memberikan waktu penyelesaian layanan tertentu yang lebih optimal, yang lebih barangkali lebih singkat. Itulah manfaat dari WOG dalam rangka untuk menurunkan atau mengurangi